Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kencang? Tes tes. Yang agak kencang. Ini kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kehadiran wali santri di acara parenting ini cukup bagus, dan tiap parenting selalu semarak. Mudah-mudahan bukan karena ditekan anaknya, supaya tidak menjadi wali murid tertekan, ya. Karena Masya Allah, anak-anak kita itu super, ya, dan sangat proaktif di dalam semua kegiatan. Ya, kemarin saya lagi nongkrongi yang di Sairah, tiba-tiba ada sekelompok anak ngaku kelas 10 gitu. Ya, ngalor ngidul. Ini kayaknya nggak ada yang menunjukkan. Akhirnya saya pandu untuk mengenalkan di sana kelasnya di mana, kantinnya di mana, supermarketnya di mana, kafenya di mana, tempat selfie di mana, taman baca luar mana, taman baca dalam mana, asramanya di mana. Semua alhamdulillah pulang dengan bersukaria tampaknya. Apalagi kita sedang menggodok, saya paksakan, ya, timnya tahun ini harus mulai. Terus gimana Ustadz? Waktu cuman sekian bulan, padahal udah selesai pendaftaran. Buka PPDB untuk yang sudah daftar program global, program internasional. Dan alhamdulillah antusias, karena kemarin ketika saya ke Yordania juga, alhamdulillah kunjungan yang semua daging, nggak ada tulangnya, ya. Bisa ketemu Pak Dubes, bisa ketemu yang pemangku Universitas Yarmouk Yordania, bahkan alumni juga. Yang menarik, alumni kita namanya Nisrina itu menjadi bintang di sana, dikenal di kalangan bahkan pelajar antar negara, karena Masya Allah prestasinya yang sangat membanggakan, ya. Dan juga sekolah-sekolah internasional di sana juga cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti ada yang kunjung ke sini untuk bertukar pikiran, terutama ada ide cukup bagus. Saya mencoba untuk sharing tentang problematika anak-anak, terutama SMP SMA. Kalau TK SD itu problemnya cuma nangis kurang uang jajan, ya, itu aja. Tapi kalau anak SMP itu uang jajannya harus ditawar-menawar terus, itu problemnya. Jadi sudah, pokoknya punya anak umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai umur 8 nyusai, 8 sampai umur 17 ngeselin. Bahkan mungkin ngeselin nyusai. Cuman alhamdulillah karunia Allah, banyak orang tua senang disusai anak. Tuh, alhamdulillah itu. Ibu bapak nggak bahagia kalau nggak disusai anak, kan? Kesini kan susah banget, ngapain juga macet-macet. Demi anak bahagia.
Taib. Yaitu apa? Ternyata ada kunci. Kita nggak akan ada anak bermasalah dan nggak harus mengeluarkan. Kalau per 30 atau yang ideal itu 20 anak ada mursyid. Kalau istilah mursyid di sini itu BK. Dia nggak ngajar. Tiap hari cuma memilih, memitigasi masalah anak, eksternal maupun internal. Nah, dibimbing oleh satu mursyid yang sentral. Kemarin saya rayu-rayu untuk tinggal di sini, yaitu dokter dari Kanada, asli Suriah orangnya, dan masya Allah dokter psikologi yang sudah mengislamisasikan psikologi. Orang asli Suriah, yakin anak punya dugaan kena karena di Suriah konflik, ya pasti milik Indonesia. Yang penting ya itunya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tema membentuk. Kalau kita itu membentuk, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kalau kita itu hanyut ngikutin. Membentuk kok. Kalau kita punya pohon di sini, ya, pohon. Pohon ini kita akan bentuk, kalau pohon beneran ya ini pohon-pohonan ini. Kita mau bentuk bulat, masa kita ngikuti perkembangan bunga ini? Enggak kan? Bahkan bunga ini harus mengikuti kita. Ini kita tekuk ke kanan, ke kiri, ke bawah. Problematika pendidikan itu banyak orang tua itu bersikap permisif sama anak, alias ngikuti anak. ABC-nya diikuti semua, anak nangis ikut nangis. Harusnya anak nangis, bapaknya senyum. Tuh. Kok senyum sih, Pak? Ya syukurin loh, gitu. Enggak. Biar ada balance, nangis ikut nangis. Nanti akhirnya apa? Paduan tangisan. Anak sekarang ini mau keluar, iya. Enggak keluar, iya. Permisif. Lawannya adalah orang tua otoriter. Pokoknya apalagi ya, ini saya sering tekankan di sini. Enggak bakal laku orang tua otoriter di anak SMP sama SMA. Nggak bakal. Makanya jadilah orang itu tua itu timbal balik orang tua yang apa? Yang ngajak anak itu berpikir, bermusyawarah. Anak TK iya Pak, duduk, ayo berdiri. Ya, ini nggak bisa. Anak ini sekarang sudah punya. Nggak harus orang tuanya dokter, anaknya jadi dokter. Ya. Begitu juga anaknya ustadz, emang jadi ustadz semuanya, repot. Nah itu. Bahkan anaknya ulama-ulama besar yang kemarin saya ke Yordania itu, masya Allah, ada yang dosen, tapi ada yang jadi dokter, ada yang macam-macam. Bebaskan, karena pilihan hidup itu adalah pilihan nurani. Kecuali agama ya, kalau agama udah nggak ada cincong, spiritual, moralitas nggak ada, neko-neko. Walaupun kita membentuk itu ya harus pelan-pelan. Kita bentuk, akhirnya apa? Menjadi indah. Itu. Kalau terlalu keras patah, apalagi ibu-ibu, patahnya itu susah untuk disambung. Tanya sama sebelah. Itu. Membentuk remaja. Remaja itu dikatakan remaja kalau usia sudah menginjak 12 sampai 17, itu remaja. Karena anak umur 8 sampai 11 itu masih dikatakan anak-anak tapi akhir, karena masa kanak-kanak itu ada 3 level, ada masa dini, ada masa menengah, ada masa akhir.
Masa dini 0 sampai 4 atau 5 gitu ya, remaja. Percaya diri ini dalam konteks, dalam tanda kutip ya. Jadi kita sebetulnya nggak boleh percaya diri. Kita harus percaya kepada Allah. Bahkan doa kita setiap hari pada waktu pagi gimana? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Itu artinya jangan aku buat percaya diri kepada saya sendiri. Enggak boleh. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Artinya semua kita percayakan kepada Allah. Mungkin yang dimaksudkan percaya diri ini anak itu mandiri. Anak itu bisa menentukan langkah. Anak itu bisa menentukan masa depan. Bahkan termasuk memilih jurusan. Nggak harus kita itu giring-giring. Nggak harus kita kadang-kadang doktrin. Di doktrin pun nggak kena-kena. Karena apa? Nggak perlu jurusan. Jurusannya satu. Nggak mau kuliah. Nah kan gitu. Itu jurusannya. Repot kalau sudah seperti itu. Silahkan diminum, Bu. Bismillah. Kayaknya udah meneludah dia. Tanggung jawab. Nah ini, kalau tanggung jawab ini kalimat syar'i, kalimat syariat, di mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Nah bagaimana orang tua ini menjadikan anak itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, tanggung jawab terhadap seluruh yang diputuskan. Cara ngelatihnya sejak kecil, gini loh Bu. Anak SD yang sudah berpikir diajak untuk ke mall, beli baju nggak usah kita pilih-pilih. Bapak duduk aja, duduk manis. Ibunya sambil mantu, dia suruh milih. Ini enggak, jangan ini. Nggak suka saya. Lo yang mau pakai siapa lo? Yang mau pakai ini anaknya. Ini nggak matching kamu, kulit kamu udah gelap. Mau gelap, mau terang, anaknya seneng coklat. Mau apa? Itulah. Kan dari kecil kita suka tidak kita didik tanggung jawab, mengambil putusan dengan resikonya. Contoh aja ketika sekarang jatuh, wow langsung panik. Ya biarin jatuh. Coba suruh bangun. Belum apa-apa udah digendong. Ya Allah kasihan. Udah ditambah lagi kacian. Oh, karena apa? Pakai segot mubalaghah. Itu kan gitu, maksudnya bahasa Arabnya mubalaghah itu pakai hiperbola, kajian, Masya Allah. Ini dari sejak kecil kita sudah tidak mendewasakan anak dengan benar, mendidik anak tanggung jawab terhadap putusannya, termasuk memilih jurusan kuliah nanti, biarin aja Pak. Dan cara untuk menggiring pilihan itu sejak kelas 9 itu sudah mulai awal, ibarat manas-manasi. Sudah mulai ada arah kelas 10, kelas 11 sudah vonis. Jangan baru ditawari ke kelas 11. Ya. Kamu nanti mau kuliah di mana? Itu, kelas 12. Itu. Bingung anak. Ya, lagi ngajak makan keluar ditanya, coba mama atau umi mau ingin denger deh, kamu nanti mau kuliah di mana? Udah itu mulai itu pasti bimbang, ragu-ragu, bahkan nggak keluar kelas 9 nggak apa-apa. Itu tujuan kita ibu-ibu, supaya menentukan minat dia di dalam belajar, kemudian menentukan pilihan, bukan hanya sekedar pilihan karena belum punya. Nanti kelas 10 sudah mulai, saya mau ke luar negeri. Ya, kalau saya ceritain sedikit, nanti adik-adik yang SMA Putri akan ada Zoom dengan alumni yang perempuan yang di Yarmouk. Insya Allah di sana bagusnya kuliah itu berdasarkan SKS. Satu SKS itu 1 juta. Jadi kalau duit lagi tipis, udah deh aku di semester ini ngambil 4 SKS, berarti 1 semester cuman bayar 4 juta. Ah ini lagi nih duit banyak nih, apalagi Abi ngasih duit. Nah saya ambil 6,
lagi semangat kosong kok. Itu. Dan satu S1 itu cuma 20-an juta selesai. Ya, rata-rata anak-anak kita itu ambil satu semester 6, berarti 6 juta. Terus kosnya, kontrakannya itu ngambil apartemen, satu apartemen itu 3 kamar itu 320 dinar. Satu dinarnya 24.000. Coba dikalikan kalkulatornya, coba keluar berapa? Coba. Ya. Berapa, Pak? Dinar. Berapa? Benar. 7 juta. Oke. 7 juta dibagi 6 orang. Coba berapa orang? Karena nanti satu kamar 2 orang, 2 orang, 2 orang 6. Berapa? 1,2. Nah, jadi untuk tinggalnya Sade itu 1,2. Air listrik itu kita bulatin 500. Coba kalau 500 dikali 24 berapa? Ini detail Pak, karena saya di sono seminggu, masa nggak detail. Ya, berapa? 12 juta dibagi 6 berapa? 2 juta. Jadi untuk kontrakannya 1 bulan 2 juta bersama air sama listriknya. Makannya gampang, pop mie aja udah jadi kok. Mahasiswa udah biasa susah. Itu nanti masak bareng-bareng itu gantian ini. Dan bahkan kemarin saya ngisi di kalangan mahasiswa Indonesia. Saya tiba-tiba, jadi ceritanya ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia itu nelpon admin ke Indonesia. Ya. Indonesia balik ke Yordania. Ustaz, itu anak-anak mau minta ini, terus WA-nya disampaikan ke saya, tolong Pak, Ustadz bisa ngisi anak-anak Yordania, dan tolong nanti konsekuensi biayanya berapa ya, dan yang lainnya bla bla bla. Mas bilangin kalau nanya duit anak nggak datang. Itu ya, sekali lagi no ultimatum lampu merah. Sekali lagi ngomong berapa itu, Ustadz itu berapa harganya? Emang kambing korban? Iya, saya ketemu kalian aja udah seneng, alhamdulillah ya. Nah ternyata ada di Yordania ada 1. Tapi alhamdulillah profesornya ininya kita sudah dekat, bahkan salah satu profesor seniornya di Yordania itu yang suka ngisi tapi pensiun, satu lagi masih aktif. Insya Allah siap untuk mengawal ini anak-anak kita. Itu kontrakan apartemen, satu apartemen dengan 2 kamar tanpa mafrusat, tidak siap tempat tinggal, itu kurang lebih 250 dinar kalau mau sendiri itu ya. Jadi mau bareng-bareng mau sendiri seperti itu. Jadi anak kita kasih, nanti juga gitu kita akan buka ke Eropa ya, tapi saya akan perketat. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian kita membuka global, karena sudah kita buka channel juga di ini Eropa, Amerika. Supaya apa? Supaya terarah, anak tidak berangkat sendiri. Akhirnya apa? Tidak ada yang membimbing di sana. Kita harus pastikan aman, apalagi perempuan. Kalau nggak aman di sana repot. Pengaruh pemikiran, ideologi, teman dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Ya, alumni kita perempuan sampai hari ini, sampai detik ini masih cadar, dijaga. Komitmen terhadap agamanya masya Allah, dan IPK-nya itu hampir sempurna 4. Itu yang membuat semuanya segan. Bahkan BEM, yaitu organisasi mahasiswa tingkat internasional. Jadi anggotanya itu antar kepala-kepala seluruh negara yang ada di Yordania itu juga mengenali bagaimana di Yarmuk itu anak tersebut seperti itu, bawa nama baik, harum
tetap komitmen konsisten terhadap apa yang selama ini nilai-nilai diyakini. Oke, masuk sekarang. Remaja muslim itu harus kuat dan mandiri. Nah ini prinsipnya adalah al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Kuat itu bukan hanya kuat harta, kuat pikiran berarti cerdas, kuat rohani berarti spiritualnya mapan, kuat harta berarti berkecukupan, itu kuat hati berarti imannya kuat, kuat tidur. Benar? Iya. Gimana? Bagus nggak? Iya. Masya Allah. Ya, ada yang sudah mulai masuk alam lain. Ya, tolong tukang ruqyah menyiapkan ininya. Nah, ya. Baik. Al-qawi khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if, dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun gitu, karena keimanan itu sama-sama ada baiknya. Mau mukmin yang kuat lemah ada kebaikan, tapi yang kuat itu lebih. Ihris ala ma yanfa'u, usahalah di dalam hidup ini apa sih yang paling bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk buah hati kita yang belajar di sini, putri-putri kita yang sekarang di sini. Wasta'in, tapi untuk mencari ikhtiar itu nggak bisa kita kuat sendirian. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Belum apa-apa, jangan-jangan anak saya nggak diterima tuh kalau daftar. Jangan-jangan, ya Allah, ini penyakit yang di Rasulullah ngajak berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Kadang ringtonnya ngeluh, ngadu. Wa in asabaka syai'un, kalau ternyata tidak bisa terwujud, kena musibah, fala taqul, jangan mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andaikan saya kemarin milih jurusan ini, yaktinya harusnya ndak begini. Tapi qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Udahlah. Sudah saya pilih, sudah berlalu. Fa inna law taftah amal syaitan, karena law itu membuka pintu syaitan. Nah ini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nih Bu, Pak, ya. Jangan kita itu menyamakan zaman kita. Zaman kita cuman pager itu aja udah petentang-petenteng. Sekarang Masya Allah, AI ini, kalau bahasa Indonesia ini adalah AI, ya. AI kan repot juga kan. Alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanihim ghaira zamanihim. Mereka akan hidup tidak zaman kita. Tahun 2045. Ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah nggak ada. Beda dengan saya, mungkin nyampe. Fa innahum khuliqu li zamanihim. Makanya di sini ada ungkapan dari Abu Umamah Al-Bahili, manusia itu anak zamannya. Oleh karena itu, ketika itu harus apa? Supaya bisa apa? Sehingga menjadi apa? Itu harus dibentuk, Pak. Harus apa? Belajar. Bisa apa nanti setelah belajar, sekolah di sini? Terus nanti menjadi apa? Oh, anak saya nanti akan masuk ke perguruan tinggi ini, siapin. Oh, anak saya nanti hidup pada zaman AI, ya siapin. Ini kata para pendidik, pesan sangat moralitas. Nah, pilar-pilar hidup. Bapak ibu sekalian, anak-anak ibu nggak akan bakal hebat, nggak akan bakal kuat, nggak akan bakal mandiri sebelum memenuhi 8 rukun kehidupan ini. Ini rukun hidup, nih rukun agama ada, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun hidup ada 8. Kesehatan nggak sehat, ibu mau ngerawat laki-laki yang sakit-sakitan. Nah, gedek-gedek tuh mau, Masya Allah, Masya Allah. Istri Nabi Ayub itu, Subhanallah tuh, langka, saking langkanya nggak ada.
rohani, spiritualitas harus kuat. Kepribadian, apalagi semua perempuan kalau mau nikah cari laki-laki yang punya kepribadian yang sempurna. Rumah pribadi, ya kan gitu. Mobil pribadi, ya kan? Bener nggak? Iya. Tanya aja semua yang di sini. Kepribadian tangguh, ulet, tidak cengeng, tidak suka minta-minta. Nah itu kan profesi. Nggak akan bakal bisa hidup, Pak, dengan hidup yang sempurna kalau anak-anak putri-putri Bapak Ibu sekalian nggak punya profesi. Profesi itu gini loh, kerjaan yang menghasilkan uang dan ada potensi untuk disertifikasi, itu namanya profesi. Tukang profesi karena menghasilkan uang dan bisa disertifikasi. Bahkan di Jerman itu ada sertifikat nukang dan itu harus diserahkan kepada instansi yang mau menikahkan, mengizinkan pernikahan. Jadi di sana itu orang nggak boleh nikah sebelum punya sertifikat tukang. Yang perempuan jahit. Itu. Kalau di sini juga banyak yang punya sertifikat tukang. Itu, tukang utang. Gitu kan gitu. Kekayaan cukup biar nggak minta-minta. Nah, sosial, kita manusia bersosial. Itu. Nah, yang selanjutnya keluarga, dan yang terakhir adalah spiritual. 8 ini rukun kehidupan yang harus dipenuhi, kalau tidak anak kita itu cacat. Makanya jangan cuma menonjolkan satu. Nah, sekarang ini menjadi percaya diri dan tanggung jawab itu tergantung satu, pola asuh orang tua. Kelas 2 masih dipakein sepatu, udah sambil nangis, aku nggak mau sekolah. Kelas 2. Sementara di Jerman, Pak, ketika saya studi banding ke sana, TK itu ujiannya, Masya Allah, naik bus, naik tram, naik kereta, naik kapal sendiri. Itu, dan saya jajal juga, oh ternyata memang bagus. Infrastrukturnya itu sangat mendukung. Kalau di sini latihan mandiri naik angkot, hilang anakku. Oh, jurusan Cilengsi tadi nang Bogor ini. Di sana, Pak, saya pernah ini kan, ya belum tahu hari-hari pertama nyamain Indonesia, saya nyegat bis di mana aja. Ustadz, ngapain Ustadz? Ini nyegat bis. Ustadz, kan itu jam-jam 9, antum sampai maghrib nggak dapat di sana. Wisin aku, Pak, kan gitu. Karena di sana halte, dan itu bisnya itu ketika di halte itu ya kayak di busway di sinilah. Itu yang lebih menarik lagi, ujian training toilet lulus, dan anak-anak TK itu nggak ada satupun yang pinter baca tulis, kecuali bisa 1-2 yang paling pinter anaknya orang Indonesia, ranking itu. Pinter baca tulis, tapi pipis belum bisa, itu masih ngompol, masih ini. Dan ini ujian sosialnya yang lebih menarik, Bu. Jadi kira-kira ada tempat seginilah. Itu anak naik sepedaan tuh, yang mobil-mobilan semualah. Nanti kalau jatuh, temannya itu pada turun bantuin. Yang nabrak minta maaf, sorry. Di sini syukuri. Gitu orang kita. Makanya giliran gede jadi manusia SMS, seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Nah, tingkat pendidikan orang tua begitu juga, tingkat akademis orang tua itu menentukan anak itu percaya diri, tanggung jawab. Ya. Makanya beda banget orang tua yang S1 sama SD 1 Bekasi. Dan gitu, itu to the point-nya. Nah, yang selanjutnya guru di sekolah. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, kemarin ada pertanyaan ketika parenting TK ya, Ustadz, kelas besar itu, kecil itu apakah menentukan? Kayaknya SD ini 30 itu tolong dipertimbangkan. Subhanallah, saya jawab. Kemarin kita pernah mengundang dari Madinah Dr. Khalid Subaiti.
dia menyampaikan penelitian yang kurang lebih dari sampel 25 juta sampling. Semua berbunyi hasilnya yang menentukan prestasi anak itu bukan fasilitas gedung yang mewah, sarana yang lengkap, guru yang kompeten. Kompetensinya guru itu ada. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Saya sudah biasa dan ustadz-ustadz lain, tabligh akbar itu penuh masjid, nggak ada yang ngantuk kecuali di sini. Iya, ribuan. Kita bagaimana guru membawa suasana. Ada yang kajian cuma subhanallah satu baris ngantuk kabeh. Kan bukan soal jumlah kecil atau besar. Bagaimana guru punya apa? Metode mengajar, pendekatannya bagus. Pola-pola sekarang dia itu mengajar mendekati anak lebih rinci lagi, bagus. Karena mengajar itu harus memenuhi satu, dia punya teori pembelajaran, model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah ini nggak ada, yang ngantuk anak-anak semua, ricuh. Contoh anak-anak di sekarang pada nggak fokus ini. Udah, anak-anak sekalian sekarang tolong ditata ini bangkunya melingkar. Udah. Ini namanya apa? Strategi. Strategi itu dipakai dulu untuk militer ketika kalah perang. Berarti strategi itu dipakai ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah namanya pendekatan. Pendekatan ketika berakumulasi menjadi suatu bentuk namanya metode. Nah ini guru harus ada. Itu. Terus budaya hidup dan lingkungan keluarga yang tadi, budayanya serba dilayani, diladenin anak, diperlakukan seperti raja, nggak bakal mandiri Pak, nggak bakal tumbuh tanggung jawab. Anak selalu diancam-ancam atau ditakuti, diteror, akhirnya nggak percaya diri. Anak selalu direndah-rendahin, kamu milik kedokteran, ngacak loh. Loh, Masya Allah, itu kayak kakak kamu itu baru, kakakmu itu wah anak itu bisa bunuh diri Bu, bunuh diri, dijatuh-jatuhkan. Lingkungan masyarakat yang mandiri, coba lihat, lingkungan masyarakat yang mandiri akan membentuk anak-anak juga yang mandiri. Nih sekarang modal percaya diri dan tanggung jawab ini ada 10. Bersikap jujur kepada semua orang, anak itu akan percaya diri ketika dia punya jujur, kejujuran. Mengatur hidup dengan sangat baik, ya, baik sama orang tuanya, jujur. Ketika nanti berumah tangga, istri sama suaminya jujur, suami sama istri jujur. Yang suka bohong suami apa istri? Ya, kata ibu-ibu suami, kata bapak-bapak istri. Ya udah itu wajar ya. Kata saya dua-duanya. Ya, mengatur hidup sangat baik. Contoh sekarang. Tadi saya sekarang kiriman dari orang tua sedang dalam keadaan menurun pemasukan. Saya cuma dikirimin orang tua cukup untuk mengambil SKS itu 4, berarti 4 juta. Saya semester ini ambil, berarti udah mengatur sangat baik. Ngatur uang jajan, ya, ngatur tempat tidur. Makanya ketika anak bangun tidur itu biar mengatur tempat tidurnya, apalagi sudah SMP nggak usah dilayan-layanin. Minimal tempat tidurnya, alat tulisnya, jangan ada pembantu yang menjamah kalau punya pembantu. Biar apa? Sejak dini dia itu bisa mengatur hidup dengan baik. Yang kedua, mempunyai disiplin yang baik. Ini mah udah bilang duluan, nggak usah diinget-ingetin. Mah, ini udah hari Ahad, pagi itu udah ngingetin. Umi, udah Ahad ya, kira-kira nanti diantar ke pondok jam berapa? Masya Allah, langsung anak beliin kalung. Ini game mempunyai disiplin yang baik. Karena saya mending sekarang cepat datang, bisa mengatur kondisi di ruangan, di asrama, di ini, daripada nanti terlambat.
sudah dipelototin sama musyrifah, datang tersipu-sipu, akhirnya tersapu, kan gitu. Mendingan awal. Wah, itu anak udah disiplinnya Masya Allah, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk, Masya Allah. Dia bisa memahamkan, makanya latihan ada invest. Sekarang invest itu saya libatkan laki dan perempuan dengan tetap menjaga etika. Di sana ada menjual gagasan, menjual ide. Ketika sekarang nyari dana, menjelaskan kepada komite. Ketika ada marketing day, ya, bagaimana dia itu menjual dan yang lainnya, itu semuanya adalah syarat anak itu bisa percaya dan tanggung jawab. Pekerja lebih keras daripada orang lain. Nih, ya. Terus kemudian memiliki kualitas kepemimpinan yang amat baik dan kuat. Makanya sangat disupport oleh pemerintah kan. Anak-anak yang sekarang ini jadi ketua OSIS itu bisa masuk jalur perguruan tinggi tanpa tes yang lain, ya. OSIS atau di sini OSMIP itu memiliki kualitas kepemimpinan yang amat baik. Ada latihan keluar, apalagi ada perkemahan wasatiyah, menangkap peluang yang tidak ditangkap dan tidak dilihat orang lain. Masya Allah, ya. Sekarang sudah berbicara masalah-masalah AI, waduh, langsung ditangkap, tidak nanti entar. Ini ada peluang sekolah global, langsung ditangkap. Nomor 8, pandai bergaul, bersosial lagi-lagi. Dan 9, berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Dan 10, memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Nih, kalau anak-anak bapak ibu sekalian seperti ini, udah deh, Masya Allah. Ini sudah memiliki nilai jual. Bapak ibu tinggal senyum-senyum melihat hidup dan masa depannya sudah Masya Allah, acungi jempol sambil kita kawal. Nah, nih ciri utama remaja: mandiri dan percaya diri, berani mengambil risiko. Biasanya anaknya itu dari sejak awal punya ciri karakter berani ngambil risiko, gemar membaca. Bahkan kemarin saya kasih apresiasi, saya suruh ngasih uang 5 juta. Karena ada alumni kita yang kedokteran, Masya Allah, tulisannya lulus internasional, selevel Scopus. Masya Allah, saya aja nyari Scopus nangis-nangis. Jadi dapat, Masya Allah, udah panggil di sini langsung, dan Masya Allah kita apresiasi. Karena ternyata saya tanya kepada kepala sekolahnya, nggak ada waktu kecuali baca. Bacanya paling rajin. Baca, pintu gerbang ilmu pengetahuan dan juga kehebatan. Mengasah bakat dan kreativitas. Kalau liburan, ada anak kita yang sekarang ini kemarin S2-nya di Inggris, itu kalau liburan nggak pernah wisata, kursus bimbingan, Masya Allah, keluarnya itu nilainya 100 tuh, Iqbal tuh, nggak ada yang betul 100 semuanya. Itu ngasah, ya. Di sana ada latihan pacuan kuda, ikutkan. Nyetir, ikutkan. Masa anak laki-laki nggak bisa nyetir? Apa kata ibu-ibu? Bekerja keras dan disiplin, ya. Itu. Terus toleran dan damai. Jadi biasanya Pak, anak-anak yang punya karakter tanggung jawab dan percaya diri itu nggak meledak-ledak, bergaulnya bagus, toleran, damai. Pokoknya dia itu gampang merangkul, menyatukan. Nah, itu mengusir rasa malas dan bosan. Pokoknya kalau sudah malas, cari apa ya kira-kira? Oh, renang. Oh, sekarang ini ke taman. Oh, sekarang refreshing. Nggak diikutin, apalagi tidur. Wah, udah bahaya. Berjiwa sosial dan egaliter. Nah, yang terakhir, banyak aksi, bukan beradu opini. Ya, cerita aja, ngeluh aja, ngeles aja. Pokoknya deh, wah, serba nggak enak di pondok opininya. Nah, itu, oke? Nih, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ini dalilnya Pak.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka-mereka itu khawatir meninggalkan generasi-generasi di belakang mereka lemah. Bahkan Imam Al-Baghawi menafsirkan lemah materi, sehingga nanti menjadi beban orang lain minta-minta. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mendidik anak dasarnya takwa, membimbing anak dasarnya takwa, mendidik dan menentukan arah masa depan dunia akhirat anak itu takwa. Wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua harus ngomong serba dengan bahasa yang santun. Makanya kesantunan bahasa di Islam itu ada qawlan sadida, ucapan itu harus benar. Qawlan ma'rufa, ucapan itu harus baik. Qawlan layyina, ucapan itu harus lemah lembut. Qawlan apalagi karima, ucapan itu harus memuliakan, menghargai orang. Terus apa lagi? Qawlan maisuro, ucapan itu mudah ditangkap orang. Makanya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini bentuk lemah yang bahaya. Bentuk-bentuk kelemahan: lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, lemah iman, dan lemah manhaj akidah. Kalau yang lainnya masih bisa ditolerir, kalau ini sudah nggak bisa ditolerir. Makanya lemah fisik, olahraga ya, macam-macam bentuknya. Apalagi masih muda ya Bu ya, suruh untuk olahraga yang maksimal. Kalau bapak-bapak bulu tangkis saja udah nggak bisa, lari aja udah 10 meter nggak bisa, push up paling juga 10 dikurangi 9 ya. Tapi anak-anak kita Masya Allah futsal masih bisa, bulu tangkis masih kuat, terus dilatih ototnya biar membentuk. Terus kemudian lemah harta. Coba sekarang ini dicari solusi-solusi supaya anak itu mandiri di harta. Lemah ilmu, pengetahuan, membaca buku, belajar. Lemah akhlak, anak itu dibimbing supaya akhlaknya mulia. Lemah iman, dikuatkan akidah-akidah sahihah. Dan lemah manhaj cara beragama. Nah, ini problematika remaja. Ini yang mengganggu kehidupan mereka. Satu, malas-malasan. Kenapa Bu? Ini masih normal. Karena anak-anak SMP, SMA terutama itu sedang menanjak hormonnya secara drastis. Makanya bawaannya emosional, gampang marah, malas. Maunya itu udah tidur-tiduran aja. Terus gampang bosan dan jenuh. Itu makanya kalau dilapori anak, Umi, anak malas di pondok, bosan sama teman-teman. Terus lagi sama guru-guru, terus subhanallah, padahal di pondok cuma ada itu, teman-teman sama guru. Gitu. Semuanya bosan, semuanya ya jenuh. Ya udah, maunya di mana? Suka membantah, wajar. Apalagi SMP Pak, nguayelnya nggak ketulungan. Tapi Bapak Ibu sekalian harus bimbing, harus tahu celah. Harus punya apa? Satu, jangan ngeladenin. Dia emosi, ikut emosi, jangan. Jangan mengikuti arah dia semuanya. Bapak harus punya batasan. Harus. Ketiga, ya. Jangan sekarang ini adu mulut. Jangan sekali-kali sama anak apalagi umur SMP adu mulut. Bapak yang kalah. Itu kan gitu, dijamin udah kalah. Itu biarin aja, kalau dia ngomong nimpalin ini, diam aja sampai dia tuntas, karena dia tidak ingin menghina Bapak Ibu sekalian, tidak ingin merendahkan, cuman dia sedang latihan komunikasi, belum benar. Nah, komunikasi anak itu kan contoh aja, anak kecil umur 3 tahun untuk mengungkapkan masakan ibu nggak enak, apa? Disembur. Masa bilang,
Lain kali kalau masak yang enak ya, kayak di restoran sana. Itu mah bapaknya. Anak 3 tahun, nanti 5 tahun beda lagi, 15 tahun beda lagi. Begitu juga cara mengungkapkan. Sebetulnya aku menginginkan sesuatu dari Abi seperti ini. Cuman nggak tersampaikan. Bahkan selalu tertahan. Dia maunya A, Abinya B. Dia maunya C, Abinya D. Nggak pernah ketemu. Akhirnya apa? Emosi. Dia ingin cara untuk menemukan komunikasi dengan orang tuanya. Tuh. Jadi terus kemudian emosi tak terkendali. Kadang-kadang marahnya sampai laptop dibanting. Gitu. Kurang percaya diri. Ya, ini juga pemalu dan minder, mengurung diri dan tidak bergaul, kurang kontrol gerak, penyimpangan seksual dan halusinasi. Nah, terapinya nih, masih mau denger nggak atau cukup? Mana Pak? Masih? Oke. Terapi malas-malasan nih. Jangan membebani tugas dan pekerjaan kepada anak di luar kemampuannya. Jangan ditekan lagi. Anak udah malas, loh nyapu. Duduk aja loh. Lendot aja loh. Sono, angkat ini. Nyuci. Ya malah nggak mau. Jangan bebani tugas pekerjaan kepada anak di luar kemampuannya. Yang ada aja males kok. Lagi males belajar, ditambah lagi. Tuh. Kemudian yang kedua, berilah sanjungan terhadap prestasi pekerjaannya. Sedikit dia berprestasi, langsung angkat. Masya Allah, ini anak Umi banget ini. Masya Allah, Masya Allah. Coba kalau tambah lagi dikitnya. Jangan, ya Allah ngerjain apa kamu loh? Begini aja kagak pecus. Udah, sono, mama aja yang menyelesaikan. Nah ini yang salah. Biarin dia menyelesaikan dengan caranya. Kita tidak sedang bekerja, tapi sedang mendidik. Ingatkan prestasi yang pernah diukirnya. Kalau dia sekarang tidak berprestasi, Masya Allah dulu, kemarin, atau Masya Allah, hari-hari kemarin kamu nyuci bagus kok. Nyuci baju sendiri bisa, belajar bisa berprestasi, kelas 1 kemarin. Terus diungkit kebaikannya, diberikan lagi review rekaman prestasinya supaya dia itu bangkit. Biasakan hidup prihatin dan kerja keras. Ya, ini berarti manja, dilayani, serba diiyakan, itu ya repot. Kita ingin supaya anak nggak malas-malas. Sampaikan akibat hidup bermalas-malasan. Nih akibatnya nih, ada orang sudah umur 45, udah punya anak nih, sampai hari ini nggak mandiri. Ini contohnya ini. Itu. Kalau nggak ada contoh, liatin video-video kan YouTube-nya. Bapak bukain nih orang-orang pengemis, ini orang-orang malas. Tuh hidupnya kayak seperti ini. Sampaikan akibat hidup bermalas-malasan. Nah nih terapi bosan dan jenuh nih. Berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan berharap bisa menghilangkan bosan jenuh anak kalau Bapak Ibu sekalian tidak betul-betul cerdik dan bijak. Bukan hanya cerdas. Ini anak kayaknya masuk lewat kita ajar refreshing. Kayaknya kalau ngomong di luar lebih fresh, kalau di rumah kayaknya nggak kena. Berarti Bapak cerdik tuh. Bijaksana. Udah, emosi biarin. Bapak Ibu tetap nahan diri. Nggak usah diladenin. Meskipun keluar dari kata-kata yang tidak senonoh. Karena apa? Karena dia tidak sedang menghina Bapak Ibu sekalian. Tolong dijamkan. Nggak ada. Serendah pun anak itu tetap punya rasa hormat. Cuman mulutnya saja. Jadi tolong jangan diladenin. Jangan anggap itu beneran. Mengikutkan pada kegiatan ekskul dan hiburan. Ya karena jenuh. Coba dicarikan kegiatan. Kalau liburan barangkali ada wisata religi ya, ke makam-makam ya. Barangkali cari jodoh. Bisa ke Tangkuban Perahu, bisa ke Pangandaran. Barangkali di sana tafakur ya. Ya jangan, wong rekreasi kok ke kuburan gimana sih? Itu.
Makanya bapak saya dulu, abah saya rahimahullah ta'ala berhenti dari ziarah-ziarah itu wali-wali, minta duit saya guyonin, abah ke kuburan aja jauh-jauh, pakai duit tuh belakang rumah banyak kuburan. Itu maksudnya sampai ke rumah tuh ziarah dapat pahala langsung lagi, nggak kecelaka. Kalau bisnya guling gimana? Itu akhirnya kapok dia. Membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif, ya. Kalau kita sekarang rekreasi, contoh anaknya kita suruh untuk menentukan tempatnya. Ayo, nanti kamu yang bikin random acara nih di sana, bangkitkan. Jangan ada anak diajak rekreasi dari mulai rumah sampai tempat itu murung aja, tidur aja, main HP aja. Ayo keluar, udah keluar aja mah sendiri. Karena apa? Dia nggak suka tempatnya. Oh, mau ke pantai diajak ke gunung, nggak nyambung gitu. Yang inovatif, selama di perjalanan ada kuis kecil-kecilan, tebak-tebakan. Ayo sebutkan tahun lahirnya Abi. Oh ya, hadiah 1 juta. Ya nggak tahu, ada parah kamu, nggak tahu lahirnya. Itu balik lagi, Pak, lahir saya kapan? Didenda tuh 1 juta. Jangan-jangan nomor berapa nggak tahu ini anak. Itu kan gitu. Lebih parah lagi bapaknya. Itu, Pak, anak bapak berapa? Tahu ya berapa ya? Gitu. Nah ini nomor berapa? Tanya sama istri, nomor berapa itu, Dek? Subhanallah, parah banget. Mengajak rekreasi dan mengunjungi taman, baca serta refreshing. Ada perpustakaan Yusuf Kala tuh yang di Margonda, besar sekali di UIII dekat sana. Masuk sana ke perpustakaan nasional atau ke Lembang Bandung, ajak refreshing. Insya Allah jenuh bosan itu bukan sifat permanen, apalagi anak-anak. Oke. Terapi suka membantah nih, agak banyak sedikit karena bantah ini paling kenceng, paling dominan pada anak-anak. 1, meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauannya. Kita jangan berharap bisa diterima kalau kita tidak dipercaya sama anak. Belum ngeklik, belum masuk sama diri anak. Makanya cari orang yang bisa diterima dia dulu. Siapa? Oh, dia itu amat sayang sama kakeknya, deket sama kakeknya, pesen lewat kakeknya. Sama temannya jangan segan-segan, panggil teman-temannya. Caranya gampang. Ibu-ibu bilang, yo nanti liburan ini tolong ajak 5 atau 6 teman kamu ke rumah. Nanti Umi masai paling enak. Pasti nanti yang dipilih di antara 5 itu yang paling dekat. Nah setelah itu ditanya salah satu teleponnya. Nih, Dek, saya minta teleponnya. Pesankan ke temannya. Tolong ya. Ini suka seperti ini, jangan sampai berasa, masuk pelan-pelan, beritahu ya. Pokoknya Umi sangat mendukung kalau dia itu kuliah, kalau dia itu pondok, kalau dia terus belajar. Nah itu dipesankan, karena meraih kepercayaan dan memahami. Orang yang paling paham terhadap dirinya itu yang paling ngeklik, tahu dirinya, kemauannya. Anggaplah sebagai sahabat. Makanya orang tua yang otoriter gak akan bakal bisa kena, bahkan akan tiap hari tengkar, bantah membantah, eyel-eyelan. Penuhi kebutuhan biologisnya, makannya, nutrisinya, psikologisnya, kejiwaannya aman, sosiologisnya artinya sosial lingkungannya, di rumahnya, di sekolahnya. Barangkali di sekolah ada masalah. Nah, dan hiburan, lagi-lagi keluar lagi hiburan. Hiburan ini banyak keluar, makanya seneng ibu-ibu hiburan. Jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Contoh tadi pilihan rekreasi. Kenapa sih kita ngotot pilihan jurusan? Toh sama, nanti akhirnya anaknya itu bakat minatnya tumbuh. Kenapa kita harus paksakan? Baju, pilihan baju, kenapa sih harus ini harus itu? Biarin dia memilih. Jadilah teladan dalam urusan dunia dan akhirat. Banyak ngasih contoh, banyak ngasih teladan, banyak ngasih apa? Potret sosok yang bisa ditiru.
Bangunlah hubungan dengan putra atau putri Anda secara aktif. Terus komunikasi, liburan, diajak jalan-jalan. Ya nggak usah mahal-mahal, makan bakso. Ya kalau duitnya agak ini, ibu bapaknya semangkok, ya kan romantis. Nah anaknya sendiri ngobrol gimana di pondok belajarnya, nanti kemana kira-kira kuliahnya atau menentukan ke depannya, diajak ngobrol sambil diamati akhlaknya. Kalau menyimpang ditegur, kok makan dengan tangan kiri, itu cara ini tujuan ngajak. Jangan telap-telap makan dari awal sampai akhir, selesai udah pulang, ngapain? Mendingan di rumah enak. Jadi makan bersama, ke restoran, ke resto, kemanapun itu ada target tujuan utama mulia, yaitu apa? Mengembangkan potensi dan juga menanamkan pendidikan anak. Nih terapi emosi nih. Bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Jadi orang tua yang kasar, orang tua yang sekarang ini omongannya rusak, ini susah, anak akan ngadop terus. Makanya harus dibangun lemah lembut, kasih sayang, harus cool tiap saat menghadapi anak tersebut. Tunjukkan cinta dan hangatnya hubungan. Meskipun kita itu sekarang ada sesuatu marah, tetap kita bisa senyum. Tunjukkan kehangatan, kemesraan, nyapanya juga Masya Allah enak didengar. Jangan pernah kesal dan jengkel serta tidak sabar dengan penyimpangan anak. Kesel aja bawaannya. Udah ngelihat mukanya suami enek, anak udah jengkelin, ngeselin, kerjaan rumah tangga numpuk, ini belum. Akhirnya apa? Yang ada perasaan, emosi juga, ya nggak akan bakal bensin dipadamkan dengan bensin. Lagi-lagi ajak refreshing, keluar lagi, seneng kan Bu? Refreshing, rekreasi, olahraga, menikmati hiburan yang bermanfaat. Buat fun game saat liburan bersama keluarga. Apalagi di IHBS di sini ada selalu acara tiap tahun liburan apa? Rehlah apa namanya? Camp. Ya. Jadi semua keluarga nanti kita ajak untuk ke apa namanya? Di sana ada kajian, ada hiburan, ada refreshing, ada kebersamaan kita ciptakan. Insya Allah ini terapinya. Terapi kurang percaya diri ini tadi. Jangan dihina dan direndahkan. Pak, anak-anak itu timbul tidak percaya diri, minder karena sering direndahkan. Awalnya itu dibully, entah itu di rumah. Ya contoh aja, ketika ada orang tua nggak sadar, kakaknya mungkin umur 4 tahun, 5 tahun sudah khatam Iqra. Ini adiknya, Masya Allah umur 6 tahun, baru 2. Ya Allah, kamu ini gimana? Coba kakak kamu aja dulu dibanding-bandingin. Ini ada juga bully. Membuli anak adalah tidak harus ngata-ngatain jelek, omong kotor, termasuk membanding-bandingkan. Kalau anak-anak ibu dibandingkan dengan Khadijah masih adem. Kalau dibandingkan dengan Aisyah masih adem. Kalau dibandingkan dengan kakaknya, apalagi teman-teman, kamu nggak kayak teman kamu tuh yang kemarin ikut ke sini main ke rumah itu anak begini, kamu itu udah bahaya, udah dihina terus. Gali potensi positifnya. Nggak mungkin orang itu lemah, yang ada belum mampu menggali kekuatannya. Nggak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang belum mampu menghilangkan kebodohannya. Nggak ada Pak. Semua melalui proses. Kita dulu juga ya awal, apalagi hijrah yang dulunya awam terus ngaji, pakai proses nggak? Proses. Kita mengenakan hijab pakai proses, kita mengamalkan adab-adab Islam pakai proses. Berbicara dengan motivasi, bangkitkan dedikasi, dan berikanlah semangat untuk menatap masa depan. Makanya orang tua harus juga menjadi motivator untuk anak-anaknya. Ya, motivasi itu perlu dipelajari. Kalimat-kalimat yang membangkitkan itu juga harus dihafal untuk ditanamkan ke anak-anak.
Jangan pakai bahasanya itu bahasa-bahasa saklek, bahasa-bahasa harian, bahasa-bahasa perasaan. Nyuruh anak sholat perasaan, Pak, udah gak kurang-kurang saya nyuruh sholat perasaan. Padahal kurang banget. Karena pada dasarnya cuma perasaan. Saya sudah, Pak, perasaan saya, Pak, udah saya suruh untuk mondok, suruh tulus, ikhlas perasaan. Kalimat motivasinya itu nol. Nah, kawal, ini dengarkan saat dia mengungkapkan isi hatinya. Tolong, Bapak Ibu sekalian, apapun yang diomongkan jangan di-cut, jangan dipotong. Biarkan dia tuntas mengungkapkan isi hatinya. Dan itulah cara kita masuk ke dalam dirinya. Karena introvert itu biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan langsam, tidak begitu menukik, tetapi disitulah ada jalur kita mengusut masalah dia. Dia kadang-kadang ngomong hanya sepatah dua patah, "Mah, teman saya ya tapi bagus sih, cuman teman saya." Ngapain teman? Ngomong teman saya ada sesuatu. Udah, itu ada sinyal. Ibu bapak harus kembangkan, bukan untuk dicari terus ditangkap polisi, enggak ya. Untuk diselesaikan secara objektif, secara bijak, secara baik. Kawal hidupnya dengan kecintaan, kasih sayang, dan kehangatan. Ini insya Allah cara 6, tips 6 ini ibu akan bisa membangkitkan orang yang kurang percaya diri, anak yang kurang percaya. Nih, pemalu dan minder. 4. Pertama, ajaklah kegiatan sosial dan berilah penghargaan atas perannya. Jadi sering-sering dikasih hadiah. Ya, tapi hadiahnya jangan monoton, sepeda terus sampai ngumpul 6, baju terus juga enggak, ya kadang ini kadang itu, kadang apresiasi. Bangkitkanlah semangat untuk berkiprah dalam hidup secara wajar, suruh ikut kegiatan di sekolahnya. Kalau lagi libur mungkin ada remaja masjid putri, ada kegiatan buka puasa, kalau lagi suruh ikut dia. Supaya apa? Supaya bersosial. Karena anak minder itu awalnya Bu, umur 2 tahun sudah ketahuan. Biasanya ibu-ibu kalau sudah punya anak, kalau ketemu orang sembunyinya di bokong, terus ngintip begini, balik lagi. Nah itu minder. Terus kedua, kalau ketemu orang nangis, makanya caranya suruh untuk keluar, salaman, ayo salim. Terus kemudian kalau ada tamu, itu suruh keluar untuk ajak jabat tangan. Kalau nggak bisa, minimal diajak keluar, ngelihat orang. 1, 2, langsung nanti langsung ujung-ujung diajak ke masjid, melimpah, nangis itu. 1, 2 dulu, jangan langsung dikagetin diajak ke masjid, nanti pasti nangis. Apalagi diajak tablek, Masya Allah, teriak di ibunya yang kasihan. Ini ciri anak minder sejak kecilnya, pemalu minder. Terus kemudian latihlah dan asahlah keberaniannya dengan kegiatan bervariatif. Tadi yang saya katakan, ikutkan ekskul, ada kegiatan remaja masjid, ada mungkin juga Karang Taruna, ada juga mungkin kegiatan pesawat di sini, ada kemah, macam-macam. Ajarilah untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Alhamdulillah sekarang banyak pelatihan public speaking, ikutkan ya. Latihan-latihan ini cukup baik untuk anak yang seperti ini karakternya. Nah, terapi mengurung diri dan tidak mau bergaul, ada 4 juga. Tidak ada yang bisa menaklukkan sifat ini kecuali mereka yang bisa diterima. Nah, dan disegani anak. Tolong tuh. Jadi tidak ada yang bisa menaklukkan sifat ini kecuali mereka yang bisa diterima. Cari guru-gurunya yang kira-kira diterima, sering curhat, insya Allah kena. Kemudian disegani anak. Cari orang yang seperti itu untuk menyembuhkan penyakit ini. B. Ajaklah dialog aktif dan tematik. Jadi kalau dialog mengarah, contoh masalah kuliah, runut aja kuliah, jangan kemana-mana. Baru ngomong kuliah, rekreasi. Baru kreasi, mau main ke rumah nenek. Nggak tematik gitu. Coba kuliah dulu. Karena anak ini belum bisa untuk bersosial, untuk keluar dari sarangnya. Makanya latih dialog aktif dan tematik. Biar dia yang ngomong, tapi tematik.
Yang ketiga, berilah penghargaan dan sanjungan atas kesuksesan yang dia lampaui. Masya Allah. Meskipun dia ranking berapapun, bisa ikut ujian sampai dapat rapot, itu prestasi Pak. Karena ada yang nggak dapat rapot, loh kan prestasi. Kasih itu penghargaan. Alhamdulillah, Masya Allah, kamu dapat rapot. Umi udah senengnya selangit, udah Masya Allah, udah saya lebih bangga daripada anak yang ranking. Loh gitu sekali-kali, nggak bohong, tapi hoax kan gitu. Berilah penghargaan. Yang keempat, ajaklah bersilaturahmi dengan keluarga. Untuk mengikuti acara keluarga, pertemuan keluarga diajak Pak, Bu ya, supaya bersosialisasi. Ayo sekarang ke rumah nenek, ke rumah kakek. Ini Umi sama Abi lagi mau ketemu sama teman-teman nanti di resto ini. Masya Allah, aja supaya apa? Ada latihan keluar dari apa kebiasaan mengurung diri dan tidak mau bergaul. Nih sekarang terapi kurang kontrol gerak, terutama anak SMP Pak, jalan aja nabrak-nabrak itu kadang-kadang ya, akhirnya apa, gelas jatuh, keramik jatuh, kursi aja ditabrak, itu biasa, jadi bukan hal yang aneh. Makanya untuk seperti ini, ajaklah berdialog seputar kesulitan yang dihadapi. Kenapa? Kamu jalan sambil ngelirik tapi kenceng. Nah ini pasti ada masalah, karena ternyata merasa diawasi orang, dilihat orang. Terus hilangkan sifat merasa diawasi nih kan. Karena apa? Karena anak itu merasa diawasi, sehingga apa? Jalan jatuh-jatuh, kadang-kadang nabrak-nabrak, itu kaca ditabrak kan itu. Apalagi kaca karena lagi ngelamun dia. Jangan banyak dikomentari, kamu jalan aja juga nggak pecus. Udah lewat sono, dikomentari lagi, masuk dikomentari, keluar dikomentari, makin nabrak-nabrak Pak. Ya. Terus yang berikutnya, berilah semangat untuk bergaul dan bergabung dengan teman-temannya. Nah, bersosialisasi. Ajaklah bermusyawarah tanpa harus menyinggung permasalahannya. Jangan nukik dulu. Dia masalah itu aja ngobrol yang enak. Seputar masalah-masalah sekolahnya, belajarnya, temannya. Nah, baru nanti pelan-pelan masuk. Kenapa? Ada apa kamu kalau jalan seperti ini ya, kurang kontrol, kadang-kadang lari-lari kan gitu. Nah nih terapi penyimpangan seksual nih yang sudah SMP SMA. Walaupun ini bukan obat yang satu-satunya perlu ditindaklanjuti. Ajaklah bicara tanpa malu tentang seks, anatomi tubuh, batasan balik dan tanda-tandanya, dan mandi junub serta haid. Aja bicara. Karena itu merupakan hal yang faktual dan dia akan alami, akan hadapi dan dia rasakan. Itu jadi fikhun nisa, mengajarkan tentang fikih perempuan itu penting. Dua, memberi bimbingan seputar aurat laki-laki dan aurat wanita. Dikasih batasan nih, aurat laki seperti ini, perempuan seperti ini. Yang ketiga, memberi kegiatan positif kepada mereka ya. Di samping dijelaskan, setelah penjelasan aurat kan otomatis laki itu nanti itu kalau sudah balik, sudah dewasa, menikah dengan perempuan. Nah itu dijelaskan faedah, manfaat menikah, tata cara menikah, adab menikah, hukum menikah. Dengan demikian tidak ada kecondongan LGBT. Dia tahu perannya, posisinya sebagai seorang laki apa, perempuan apa. Tuh. Memberi kegiatan positif kepada mereka, ikutkan pelatihan, seminar atau ekskul atau kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat supaya bisa memecah perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang negatif. Karena orang itu Pak terpengaruh awalnya mikirin terus, fokus terhadap itu. Kalau positif, negatif, negatif. Makanya contoh aja, ibu sedih dengan seseorang, karena apa? Dipikirin terus. Coba ibu tidur, sedih nggak? Ya kalau tidur sedih lucu, hilang. Ini menunjukkan bahwa orang itu gembira, sedih karena pikirannya. Jangan mikirin negatif. Anak juga begitu. Jangan disuruh mikirin LGBT terus, fokus ke sana. Penasaran terhadap hal yang itu, sehingga apa? Bisa beralih kepada yang positif. Orang tua tidak boleh menunjukkan aktivitas mesranya. Tolong ya, anak yang sudah kena
LGBT atau penyimpangan seksual, jangan menunjukkan aktivitas mesranya, apalagi naudzubillah melihat. Makanya di sini Rasulullah ketika umur 10 tahun, wa farriqu bainahuma fil madaji', pisah laki dengan perempuan masing-masing beda tempat tidur ketika umur 10 tahun. Berilah pemahaman tentang bahaya dan dampak penyimpangan seks, itu dijelasin aja. LGBT resikonya seperti ini, homo seperti ini, lesbi seperti ini, zina seperti ini, semua dijelaskan dengan baik. Nah terakhir, nah ini nih terapi halusinasi. Ini ada anak yang halu, ya anak halu. Ya kenalkan dunia dan kerja nyata. Jangan sering nonton film animasi, apalagi tontonan film-film horor. Wah udah makin parah sakitnya. Ceritanya dongeng, kuntilanak, wewe gombel, gondoruo. Wah udah repot. Kalau bisa ajak nonton Smackdown, nah itu langsung gue Smackdown ya kalau kamu begini terus kan gitu. Itu. Makanya di antara cara untuk menanggulangi anak mama mau melamar perempuan ada, itu harus dipertegaskan. Biasanya ciri-ciri anak mama kalau kenalan itu pasti yang ditonjolkan ibunya. Pokoknya nanti kalau kamu ketemu mama saya pasti masakannya enak, itu udah anak mama itu udah, kecuali nggak punya bapak ya. Keduanya, oh ya saya nanti bisa ketemu dan kamu juga saya kenalkan sama bapak saya. Bapak saya itu masya Allah dulu itu jawara di kampung, kemana-mana bawa golok. Udah itu udah, jadi nggak ya, jadi nggak ke sana. Artinya kita bikin anak itu tegas, nyata, ya pahlawan, ya keberanian. Jauhkan dari permainan halusinasi, dongeng dan cerita hayalan serta cerita horor yang lainnya. Jauhkan. Anak begini nggak bakal sembuh. Ikutkan kegiatan di masyarakat yang nyata, ada kerja bakti, ada mungkin remaja masjid tadi, ada karang taruna, ada lagi mungkin baksos ke tempat-tempat gempa, banjir, itu lebih masya Allah bagus lagi itu. Wah dia langsung melihat fakta bagaimana susahnya orang kena gempa bumi, susahnya banjir, kelihatan banjir di Bekasi yang kemarin masya Allah rumah lantai 2 kelihatan atapnya. Nah, gitu. Nah sampaikan kisah-kisah heroik para salafus soleh, bagaimana Khalid bin Walid perang Yarmuk, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana sekarang ini sahabat-sahabat ketika perang Abu Ubaidah binul Jarrah. Ceritakan sosok-sosok pahlawan heroik, kisah-kisah nyata, sehingga anak tersebut bisa keluar dari halusinasinya. Kita percepat nih potret orang tua pendidik, bersikap tegas dan lembut secara tepat. Kapan ibu harus tegas, kapan harus sekarang lembut. Bersahabat, luwes dan mudah beradaptasi dengan perubahan, ya, jangan kaku, apalagi sekarang saklek. Menegakkan aturan dan memberi motivasi, jangan ngikutin aja. Biasakan terhadap suatu aturan. Di pondok ada aturannya, rumah ada aturannya, persahabatan ada aturan mainnya. Senantiasa menanamkan sikap dan kebiasaan baik. Makan, minum, berpakaian, masuk ke rumah orang bertamu, tanamkan sikap-sikap yang baik. Menjadi teladan bagi anak-anaknya, mencintai dan menyayangi anak secara tulus. Jadi nggak pilih kasih, ya. Mentang-mentang anak dua nggak mirip, ya, didiskriminasi, itu jangan. Biasanya anak yang kedua yang suka didiskriminasi, makanya mandiri. Program pendidikan nih Pak, apa yang harus dilakukan program pendidikan? Mengenali potensi dasar anak dulu, terus kemudian merencanakan masa depan pendidikan. Nih responnya, dari potensinya digali dulu, responnya merencanakan masa depan pendidikannya. Nah baru stimulusnya menentukan tugas dan kegiatan. Makanya orang tua harus menentukan dan membimbing anaknya demi masa depan dengan kegiatan-kegiatan prospektif. Jadi bukan kegiatan positif. Contoh, anak diikutkan ekskul drum band. Untuk apa Pak? Sekarang sudah AI, ya, yang prospektif, ya, ngeluarin duit itu ada
produktivitasnya, ada manfaatnya, ada masa depannya. Atau anak diikutkan apalagi ya enggak prospek itu. Apa Pak kegiatan enggak prospek? Contoh anak diberi keterampilan pandai besi, ya kalah Pak sama Cina sekarang. Palu dari Cina, obeng dari Cina semua, enggak prospek itu. Nah itu ya. Oke sekarang nih, pola kerjasama dengan sekolah nih Pak. Kerjasama dinamis yang melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai mitra penting di rumah. Karena ke rumah itu suka kecolongan. Jangan sampai sekolah dibebani rumah, sekolah juga dibebani sekolah. Nggak matching ini. Namanya ini nggak kemitraan. Orang tua berperan sebagai mitra penting di rumah, sedangkan sekolah memberikan dukungan dan bimbingan di lingkungan sekolah. Dari mulai kurikulumnya disiapkan dengan baik, guru-gurunya, kompetensinya disempurnakan dengan pelatihan-pelatihan, sarana prasarannya terus disempurnakan, dikembangkan. Sebaik apapun sistem kurikulum dan pendidikan serta program sekolah, jika dukungan dan dorongan dari orang tua minim, maka program tersebut sulit terwujud dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kerjasama dan partisipasi aktif wajib diwujudkan. Terakhir, kepala sekolah nih dan guru bertanggung jawab. Jadi anak nggak mau tahu Pak, kepala sekolah sama guru nih ada orangnya Pak, mumpung nongol nih Pak, boleh dicincang atau apa terserah. Jadi kepala sekolah dan guru bertanggung jawab menyiapkan lingkungan KBM yang aman, nggak bahaya, mencelakakan anak, bangkunya, kursinya bersih, suasana kelasnya nyaman untuk belajar, tertib, tidak gaduh, buat anak didik agar mereka bisa mandiri dan potensi mereka tergali dengan sempurna. Nah ini agar anak berprestasi di pondok nih. Niatkan ikhlas untuk memondokkan anak, jangan bolak-balik disebut-sebut di dalam mimpinya. Terus kemudian digandoli, diangen-angen. Anak jadi apa? Perasaannya nyambung, nggak enak. Udahlah, diikhlaskan, tapi bukan berarti dibuang. Karena didik, orang yang mondokin anak itu ada 3. Didik anak, nitip anak, buang anak, nauzubillah. Gitu. 2, obati rasa rindu dengan kesibukan. Ya udahlah, nanti juga nengok kok, nanti juga pulang. Kayak hilang 2 tahun aja loh. 3, adaptasi. Nah, dihibur juga dengan Nabi Yakub coba. Terpisah dengan Nabi Yusuf berapa tahun, kangennya sampai buta. Ibu paling juga bulan ketemu, nengok, sebulan loh. Ini anak mau bikin nanti pulangnya 6 bulan sekali. Langsung bunyi semua. Aduh ya. Ya, jadi indah adaptasi setelah ditinggal anak. Adaptasi biasanya, ya Allah, ini kayak begini, biasanya dia ada di samping saya, tiba-tiba nggak ada. Adaptasi. Biasa bantuin ini, biasa bareng ke pasar sama dia, itu hilangkan. Sharing kepada teman yang anaknya di pondok. Gimana sih Mbak tipsnya untuk ngatasin anak ditinggal anak mondok? Sharing. 5, sabar menghadapi keluhan anak. Jangan semuanya di sharing, tapi disaring juga. Semuanya di share, diterima. Nah, anak terus diberi motivasi terus ya. 7, jelaskan ke anak aturan pondok bukan beban, tetapi untuk kedisiplinan, kemandirian, macam-macam. 8, mengontrol uang jajan, karena kadang-kadang Masya Allah ya, saking nggak kontrolnya, akhirnya nanti akan menimbulkan dampak negatif. 9, bulatkan tekad untuk tujuan mulia. Ya, namanya anak ini suatu ketika mandiri, suatu ketika pisah sama saya, suatu ketika nanti akan hidup sama suaminya kalau nanti menikah, seperti itu. 10, wujudkan harapan anak. Harapannya apa di dalam belajar ini? Oh, dia mau ke ITB, ya udah support dengan baik. Dia mau ke IPB, support dengan baik. Sekarang apa yang dia harapkan? Bapak ibu ibarat nyari susunya, anak ngemong dirinya, kan gitu. 11, doakanlah anak. Nah ini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apalagi doa 7 untuk rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, di antaranya ini. Dan juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, insyaallah. Cukup, syukran jazilah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma. Ada yang tanya enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Ya. Alhamdulillah, kita bersama-sama sudah mendengar paparan dan penjelasan dari Ustaz Luna terkait perkembangan remaja, bagaimana mereka memupuk percaya diri atas keputusan mereka sendiri, namun tentu dengan arahan dan bimbingan kedua orang tuanya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan para orang tua, baik yang putri maupun yang ikhwan, untuk bisa bertanya. Mungkin dua penanya dulu. Tafadhol. Apakah sudah jelas? Udah, kayaknya udah lengkap. Dia menunjukkan udah dalam. Silakan dari Ummahat, biasanya para ibu-ibu biasanya yang banyak berinteraksi dengan anak gitu ya. Banyak disusahi oleh anak. Mungkin bisa bertanya dari bapak-bapak. Silakan. Ya, silakan bapak-bapak dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman kita dulu remaja, Iya. SMA kita sudah kenal namanya kalkulator Ustaz. Iya, iya. Kalkulator, cuman kita dilarang menggunakan kalkulator. Sampai kira-kira kayaknya SMA tuh kita pakai kalkulator untuk simkos, untuk yang persamaan-persamaan seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah ada AI Ustaz. Gimana misalnya anak mau ikut pramuka, dia mau bikin yel-yel gitu. Kalau dulu kan kita mencari-cari bermusyawarah sama teman, sekarang kita tinggal nanya di ChatGPT atau Meta AI langsung ada. Gampang banget. Kita mau bikin suatu video, ya, ada tugas di sekolah gitu. Terus kita mau bikin skenario nya, kita langsung ngetik di ChatGPT langsung dapat 2 menit misalnya gitu kan. Batasnya itu kapan kita bisa memakai itu pada anak-anak? Kapan kita boleh sudah menggunakan itu? Kalau kita menggunakan itu apakah tidak menumbuhkan kreativitas di otak mereka sendiri? Memang ini sedang dalam kondisi polemik ya Pak ya. Negara-negara barat malah kembali ke manual. Ada sudah 3 negara kalau nggak salah. Di antaranya adalah negara mana tuh yang kutub yang salju? Finlandia. Finlandia sudah kembali ke buku lagi. Sudah tidak boleh laptop, sudah tidak boleh apa saja. Kalau nggak salah Swedia juga. Ini kemarin saya mengikuti. Memang kalau udah pendidikan saya mengikuti banget Pak. Apa aja kaitannya pendidikan. Termasuk kemarin putusan KPK telah memutuskan hadiah wali murid ke guru adalah gratifikasi. Ya, paham? Jadi kalau ngasih jangan ke guru, ke saya. Enak aja, gue kagak pernah dapat Pak, karena pernah dikasih cuma sekali buku, alhamdulillah juga. Gitu. Jadi gini loh Pak, penyakit. Maka caranya kasihkan kepala sekolah, nanti diketahui oleh ketua yayasan, dibagi sesuai dengan kebijakan sekolah. Kalau enggak jangan merusak mental mereka dengan hadiah, karena nanti akhirnya lembek, nggak bisa bersikap. Sementara berani sama saya, kan lucu. Aneh gitu. Sama wali murid lo halus banget, sama gue berani banget. Gimana ceritanya lo? Dikasih instruksi ini mental, wah ini diusut-usut dapat pulsa, nah itu, ya. Oke, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan ini terus kita pelajari. Ya, tapi intinya saya tidak akan menghilangkan book manual, ya.
Ada e-book itu hanya dukungan, hanya pendampingan. Sampai yang program internasional nanti juga kita akan tetap pakai buku manual. Karena daya tahan membaca buku dari e-book itu lebih sedikit, lebih kecil daripada daya tahan di buku manual. Ibu, sekarang coba aja ibu bapak sekalian baca di buku ini 5 lembar, 10 lembar aja juga nggak betah. Kenapa? Karena kita sudah teradaptasi kalau sudah elektronik paling panjang itu WA. WA berapa sih pesannya? Itu aja udah belakangnya nggak kebaca, udah gitu nge-share semangat. Ada yang lebih lucu lagi, belum dibaca udah di-share. Nah, isinya hadisnya dhaif, ada celaka lagi. Itu nggak benar. Jadi kita kembalikan ke manual, perpustakaan tetap kita hidupkan, dan alhamdulillah kemarin syekhnya akan memberikan hadiah buku wakaf, kitabnya itu dihadiahkan ke kita. Satu perpustakaan itu 36 karton besar. Sedang koordinasi terus dengan KBRI untuk pengirimannya. Ya lagi-lagi ya dana karena kekurangan dana. Makanya lagu kebangsaan Yayasan Islam ya dana ya dana ya dana ya. Kenapa itu kok nggak lagu gereja gitu ya Pak ya? Lagunya orang Islam ya dana. Oke, jadi dan kita tetap anak-anak semangati untuk baca buku. Kemana aja, HP bisa mati, tapi kalau buku nggak bisa mati. Nggak bisa kena listrik, charger nggak ada, bawa terus. Karena itu cara kita itu mendidik anak untuk menjadi orang ahlul ilmi. Yaitu apa? Selalu berdampingan dengan buku. Buku itu nggak pernah protes. Buku itu nggak pernah kesel, nggak pernah dendam, nggak pernah merasa disakiti. Membimbing kita, memberi sesuatu yang terbaik. Kitab dipakai nggak dipakai, dia nggak pernah tersinggung tuh buku. Maka dekat dengan buku lebih baik daripada dekat dengan teman-temannya. Itu. Coba kita ngambil pelajaran, bukan contoh ya. Bill Gates itu kenapa menjadi orang besar seperti itu? Dia itu punya kebiasaan mengurung diri, lepas dari seluruh elektronik, bawa sekarung buku ke suatu tempat, dibaca semua di sana. Itu yang apa namanya? Yang punya HP, yang punya program itu. Bahkan akhir-akhir ini dia sumber daya manusia paling utama adalah pertanian, makanya dia beli tanah hektaran untuk apa? Untuk pertanian, untuk pemberdayaan pangan. Itu seperti itu, kembali ke tanah ujung-ujungnya. Makanya rezeki paling utama yang disebutkan oleh Allah itu hujan, karena hujan itu nanti akan menjadi sumber seluruh rezeki setelah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Karena pemerintah mau malah menggalakkan AI itu, Pak, yang kita juga lagi bingung juga ini. Kita, ya silakan. Atau ibu-ibu? Nggak ada, ya udah. Oh iya, oke. Ya, saya ya, orang tua santri kan juga. Apa? Dari tadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Ustaz Bosir, kan? Secara kita nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Dari pengamatan kami saat ini, Allah ya, anak-anak sekarang ini memang rata-rata mungkin secara pengetahuan, secara kemampuan kognitif terutama memang rata-rata memiliki kecerdasan yang cukup baik gitu ya Ustaz ya. Tapi memang kelemahan yang paling berat yang kita rasakan saat ini adalah mereka secara mental dan fisik ini cenderung lebih lemah gitu Ustaz. Nah, mungkin terkait dengan program yang ada di pondok ini gitu, saya setuju misalnya dengan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang anak juga diajak untuk mengolah tubuhnya dengan baik. Karena saya lihat mereka cerdas secara kognitif, tapi mereka tidak bisa kurang kemampuannya dalam mengolah kesehatan dirinya, Ustaz. Oke. Bagaimana memilih makanan yang tepat, bagaimana memilih aktivitas fisik yang baik yang bisa bermanfaat buat mereka, ini sepertinya masih kami rasakan kurang gitu ya. Mungkin di rumah juga
pada luar saat ini untuk misalnya aktivitas di luar agak sulit gitu kan. Dan sementara anak-anak ini kan lebih banyak aktivitasnya di keluarga, mungkin apakah ini akan dapat porsi yang gimana kira-kira nanti dengan kaitannya dengan program di Pondok ini Ustaz? Baik. Nanti kalau di SMA Putri nanti wilayahnya agak terbuka, suasananya agak lebih seperti hutan, tidak di gedung. Jadi anak keluar, naik turun, itu biarkan. Makanya kemarin banyak masukan, kita mau pasang eskalator, itu banyak yang nggak setuju, takut. Sudah nanti jilbabnya panjang ke slimper jatuh, begitu juga liftnya penggunaan. Makanya dengan naik turun ini juga satu akan melatih fisik mereka. Karena memang perempuan itu terbatas olahraganya. Nah nanti kita akan siapkan ruang fitnessnya, ada di sana juga ada kolam renangnya dan ada sport centernya. Sport centernya nanti karena menyatu gantian dengan laki-laki, SMA laki-laki, maka nanti kita gilir. Ya, kalau di sana nanti ada basket, bulu tangkis dan juga futsal. Namun kalau perempuan panahan nanti. Terus kemudian hadirin sekalian, tempatnya juga antara kelas, asrama itu ada keluar masuk. Dari situlah ada aktivitas. Nah tentang masalah makanan, yang paling penting kuncinya di hadis Rasulullah itu jangan berlebihan. Ya kan? Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napasnya. Itu aja. Sambil terus nanti kita coba datangkan ahli gizi kalau memang kurang yakin, kurang ini, untuk ngontrol secara faktual harian insyaallah. Tentang masalah kegiatan outing udah cukup. Outing ini masya Allah bervariasi di sini. Itulah untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan kegiatan di dalam, maka kita ajak keluar. Ya, ada LDKS, ada Wasatiyah, ada jalan-jalan ke tempat-tempat yang dekat, tidak jauh, dan itu cukup merefresh anak insyaallah. Itu ya Bu ya. Saya ada lagi tadi yang ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pendidikan depan yang kami, ketika dia masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, kami hanya khawatir bagaimana kami bisa memotor mereka dia kondisinya jauh dari rumah, dan juga perihal ikhtilat di Apa itu? tidak Oh, ikhtilaf. Makanya dari sekalian, rencana Sentul ini insya Allah bulan Agustus sampai September saya mau ke China untuk membuka peluang membuka akademis agriculture. Ya kita tidak nyontek semuanya, kita nyontek akademisnya, nanti kita hiasi dengan sunnah ya. Nanti kita bersama dengan kepala BPKN ya, sekaligus juga nanti membuka peluang CSR-nya untuk pengembangan pangan. Jadi nanti laboratorium jagung bagaimana pengembangannya, padi bagaimana pengembangannya, biji-bijian yang lain, kedelai, buah-buahan. Nanti khusus perempuannya di sana boarding, 4 lantai ya. Di Sentul yang jalan raya utama itu di sana. Nah untuk laki-lakinya nanti di di Indramayu ada 3 hektar, apalagi yang 1,5 hektarnya itu masih pertanian. Itu untuk menanggulangi supaya tidak terjadi ikhtilat, tetapi tidak itu aja jurusannya. Tapi untuk saya sarankan supaya nggak ikhtilat, Bapak Ibu sekalian daftarkan anak di King Abdul Aziz atau Abdullah, atau yang lebih safety lagi Universitas Naurah, itu khusus perempuan di Saudi. Atau kalau tadi itu saya lihat kemarin di Yordania Yarmouk itu lebih bagus ya. Jadi pergaulan antara anak laki dan perempuan itu sangat bagus sekali. Artinya
anak-anak Indonesia di sana kurang lebih ada 400 sekian orang mahasiswa Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak temannya, dan kita bentuk alumni di sana biar saling satu dengan yang lainnya, memberikan penjagaan, pengawasan, saling mengingatkan gitu Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian takut ikhtilat, solusinya seperti itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian boleh pulang, nggak ada makan siang ya, adanya cuma snack paling ya. Saya mohon maaf masih belum bisa sempurna dan terus menyempurnakan bersama teman-teman untuk memberikan pendidikan terbaik buat putri-putri Bapak Ibu sekalian, baik yang di SMP maupun SMA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.